Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda untuk menyaksikan Rumpi No Secret. Bersama Daniel juga menemani kita hari ini. Ada beberapa bintang tamu, ada seru-seruan, pokoknya ngobrol ya. Dan di dalam seru-seruan itu pasti ada sesuatu yang bisa menjadi hikmah baik buat kita semua. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot, yang ramai diperbincangkan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke baik, apa ini? Kita bahas dari trending Twitter. Siapa yang trending Twitter? Trending nomor 2 adalah Alshad, ya kan? Soal apa nih? Soal apa nih Alshad kok trending lagi? Soal yang kemarin itu belum ada kabarnya. Udah ada kabar baru. Gara-gara apa? Gara-gara salah satu peliharaannya Alshad itu ya dikabarkan apa istilahnya berarti ya, mati gitu ya, gitu kan? Kalau meninggal dunia kan buat manusia. Kalau bahasa Indonesia begitu loh ya, oke ya kan? Nih ini adalah anak harimau benggala, begitu kan? Dan dia posting gitu, namanya Kanora. Kanora sayang, anak harimau yang cantik, baik, tenang, kalem, selalu bisa menemani dan jagain adiknya, selalu manja dan sayang banget ke papihnya. Gak nyangka Senora pergi secepat ini, kita semua berduka yang mendalam, gitu ya. Nah ini umurnya berapa sih harimaunya ini matinya? Nggak tahu ya. 20 bulan? Berapa sih? 2 bulan. Oh masih baby banget gitu ya. Nah ya ini banyak artis-artis yang kemudian berkomentar gitu kok sedih juga ya. Ada Aurel, ada Haris Risa, belum ketemu Syad, sedih banget. Ada Ria Ricis juga gitu. Aduh Moana atau galau. Terus Irfan Hakim juga ya, sesama pencinta binatang begitu ya. Terus ada ya. Nah tapi juga di samping yang sedih-sedih ini para artis itu juga banyak juga menuai komentar netizen yang lain gitu. Komentar netizen yang lain yang menyayangkan, yang menganggap bahwa kenapa kok bisa mati di usia 2 bulan. Itu karena Alshad itu terlalu seringan mengajak siapa namanya Senora ini untuk collab sama manusia-manusia gitu ya, terlalu sering sehingga kan ya namanya juga ya bayi, mau bayi hewan mau bayi manusia apa segala macam kan mungkin imun tubuhnya masih rendah gitu ya, jadi takutnya ada virus apa segala macam ya. Di komentarnya coba diantaranya sering dijadiin konten sih, diketemuin banyak orang gitu. Ada lagi komentarnya, ibarat bayi manusia, bayi hewan juga harusnya dijaga, nggak sembarangan orang bisa gendong uyel-uyel, apalagi sering dibuat konten sampai banyak orang yang datang yang kesehatannya masih rentan banget. Betul, selamat jalan Senora, sehat-sehat buat Teona gitu. Yang berikutnya, wow, ini langsung caps lock ya. Please lah, jangan keseringan collab. Itu harimau masih bayi, kita aja yang dewasa ketemu banyak orang stres, capek, pusing, apalagi anak bayi kayak gini kita juga nggak tahu nih orang bawa virus atau enggak. Yang berikutnya, ini juga mungkin salah satu bentuk sayang ya orang-orang ini ya gitu ya. Umur segitu bayi masih riskan, jangan collab dulu lah, fokus jaga Teona, kita udah kehilangan Senora, mungkin tunggu Teona gedean dikit baru collab lagi. Oh ini ada adiknya namanya Teona gitu ya, karena kita nggak tahu orang yang diajak collab itu membawa ini sama sih, kurang lebih seperti itu ya. Emang ada sering collab berapa kali sih ini ya, dalam usia 2 bulan itu dia sudah collab ini sama Ibnu Wardani, ada sama Ria Ricis juga, sama Baim Wong juga. Ada lagi? Sama siapa lagi? Ada beberapa ya. Nama dia juga bikin konten sendiri juga. Itu sampai ada orang yang juga menghimbau Alshad, udahlah lepasin aja, kembalikan harimau gala itu ke alam bebas, begitu ya. Ini ada lagi. Nih, gak usah bawa ke villa biar bisa lari-lari di tempat yang luas ya Alshad. Cukup balikin ke habitatnya, gitu ya. Ini memang ya masalah pecinta hewan, bagaimana bentuk cinta terhadap hewan itu kan juga masih, ini kalau di dunia pecinta hewan sendiri ada berbagai pendapat yang berbeda begitu ya. Aku agak kurang paham, tapi ya inilah, aku hanya membacakan fenomena yang terjadi dari kabar anak harimau benggala yang dipelihara oleh Alshad. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Bang Hotman Paris yang kemarin baru mantu ya, mantu kan? Oh Sangjit, ya kan hampir mantu lah ya gitu ya. Justru anak bungsunya yang udah mau menikah duluan, kakak-kakaknya belum gitu. Ini benarkah Bang Hotman ini sebenarnya agak merasa galau gitu ya, karena takut menjadi kakek-kakek. Kita lihat profilnya Hotman Paris berikut ini. Bersama dengan Bang Hotman. Selamat ya Bang Hotman. Iya, terima kasih. Sebentar lagi akan jadi kakek ya, belum ya? Belum. Mukanya langsung lihat.
Mau jadi opung. Mau jadi opung. Ya. Ini ada artikel momen lamaran anak Hotman Paris berhambur gepokan uang gitu. Ini pada saat lamaran gitu ya. Seserahannya berlian segede-gede itu. Belum kemarin habis sangjit, habis itu masih ada ritual lainnya. Adat Batak juga masih panjang ya? Iya, masih ada 2 kali pesta lagi. 2 kali pesta lagi. Satu adat Batak, campur resepsi nasional dari pihak kami. Terus terakhir nanti ada resepsi lagi di Hotel Mulia Bali. Yang internasional. Dari pihak perempuannya. Oh, oke, aku diundang yang di mana? Di dua-duanya deh. Ya, asik. Pak Hotman, ini kan berhambur gepokan uang. Kita mau tanya dong, kira-kira yang akan jadi lebih mahal tuh yang mana? Apanya? Ini biayanya. Kan kalau ada tuh biasanya kan juga emang mahal, belum seserahannya tuh. Semuanya juga mahal, gue lihat. Tahu nggak Bang Hotman? Tahu detailnya nggak? Atau yaudah lah bayar aja gitu? Ya istri yang tahu, tapi udah miliaran deh, udah pusing deh. itu pokoknya kalau 3 kali, kalau dari kita aja kan 2 kali, dari pihak perempuannya nanti sekali. Berarti pokoknya mendekati total bisa 10 M lah habis. 10 M ya, yang 2 kali itu dari pihaknya Bang Hotman. Kalau dari pihak perempuan nanti dari keluarganya itu di Mulia mereka yang bayar. Oh, oke. Ya. Nggak benar nggak sih Bang Hotman tuh agak gini, banyak banget gitu, agak begitu. Soalnya gini, ini kan yang nikah ini adalah anak bungsu. Iya. Ini cinta pertama dia. Iya. Dan aku bilang sama dia, kamu harus belajar dari bapak soal cinta. Gua bilang cinta pertama itu memang kita nggak ingin lepas. Tapi coba nanti kau sudah kaya, kau sudah tukar-tukar pacar, kau akan merasa ternyata masih banyak yang lebih cantik, saya bilang gitu. Bang, kalau nyari yang lebih cantik gak akan ada habisnya, Bang. Iya, tapi saya contoh pengalaman saya. Kemarin saya ketemu cinta pertama saya di kampung. Dulu saya sangat mengidolakan dia. Ternyata dibanding dengan Asri saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Kirain dibandingkan dengan istri yang sekarang, ternyata dibanding sama Asri-Asrinya. Aduh, aku pusing deh. Gitu loh, tapi ya karena jadi semula saya nggak setuju nikah dia cepat. Karena 2 kakaknya lagi berusaha buka kantor pengacara di Inggris. Abangnya juga di lawyer. Saya bilang, tapi dia udah mau nikah, ya udah sebagai orang tua terpaksa lagi. Melaksanakan tanggung jawab. Ada waktunya memang kita harus bertanggung jawab. Udah itu aja. Ya. Ntar lagi jadi opung. Yeah. Oke, tadi momen sangjitnya juga tak kalah mewahnya ya. Kita lihat yang berikut ini. Makan ngasih hadiah dari keluarga ya. Yeah. Itu nyampe berapa tuh Bang? Kan tadi biaya acara miliaran ya. deh. Belum biaya serah-serahan kan ya? Ya, jadi di adat Tionghoa itu yang dikasih berliannya, cincinnya, kalungnya, peralatan perempuannya, tasnya, bajunya, itu adat mereka. Terus kemudian ditambah lagi dengan uang susu sama uang angpau. Yang besar itu uang angpau. Kalau uang susu itu cuma diambil lembar pertama sama yang paling terakhir. Oh, gitu. Kalau uang angpau itu haknya mereka semua. Jadi itu mirip-mirip dengan mahar, uang kawin. Sinama kalau bahasa Batak. Nyampe MM-an nyampe itu maharnya. Iya, semuanya. Iya. Uang itu maharnya itu nyampe. Totalnya semua lah. Oh, total semua. Tapi hotelnya karena yang menyediakan itu adalah pihak perempuan. Kebetulan orang tua calon besan ini pengusaha nikel di Bali. Iya. Wow, jadi dari kita hadiahnya gitu loh. Iya, ngerti. Tapi MM-an ya. Iya. Itu baru anak bungsu nih ya. Jadi kira-kira kalau ini anak bungsu kan berarti kan anak pertama harus lebih dong. Apalagi kalau yang kedua anak perempuan. anak pertama juga kayaknya dekat sama Chinese Medan. Lagi-lagi nih kena lagi, gue kena sanjit lagi, gue miliaran lagi. Aduh, udah kebayang ya. Iya, udah apalagi kebayang. kan nanti tahun-tahun berikutnya berarti lebih gede lagi tuh pasti kan. Bahkan kemarin gue pikir, pas gue hitung, gila gue bilang, dividen gue habis dari klub gue yang selama ini kok habis untuk kamu, saya bilang. Dalam waktu sehari 2 hari ya, pesta itu. Dalam waktu 1 hari, uang dividen gue dari Atlas, dari mana-mana habis untuk kamu, saya bilang. Ya apa gunanya lah Bapak bekerja. Ya itulah akhirnya. Jadi memang tanggung jawab, toh pada akhirnya kita harus tanggung jawab gitu. Oh ya, untuk anak-anak. Ini ada soal itu yang postingan tadi ya. Bang Hotman bilang ini tanggung jawab sebagai orang tua gitu ya. Oh ya, banyak orang yang memberikan selamat, tapi ada juga nih yang komennya begini nih. Tanggung jawab terhadap anak. Suami yang bertanggung jawab adalah suami yang mampu menjaga amanah dari istri yang ada di rumah, bukan suami yang nempel dengan setiap wanita bening yang ditemuinya. Gitu, Bang. Daripada suami lu nyimpen di mana-mana. Astaga. Kalau gua kan cuma dansa-dansa.
Oh ya, itu yang kelihatan kan. Yang berikutnya, tanggung jawab itu urusannya bukan harta tapi jiwa dan raga. Kalau tanggung jawab urusannya cuma harta, maka penduduk Dubai akan menjadi juaranya. Ada yang bilang begitu. Gimana, Tapi coba bandingin deh. Anak lu berapa? Anak gua tiga-tiganya lulus fakultas hukum dari London. Coba hebat nggak? Istri gua notaris, aku pengacara. Coba adu deh. Terus kalau yang mengkritik itu cewek, berapa harta lu dikasih istri atas namamu? Ada nggak? Ada satu kios. Kalau gua 60% lebih harta gua atas nama istri. Oke, berarti intinya adalah tidak ada manusia yang sempurna ya, Pak? Benar. Ada plus minusnya. Kalau makanya abang bentuk tanggung jawabnya itu adalah pokoknya semua diserahkan kepada istri, begitu ya? Tidak semua, tapi dipercaya. Maksudnya dipercaya lah. Oke. Artinya kita tidak batasin harta, mana yang misalnya gini, saya pernah jual tanah misalnya, walaupun itu atas nama saya, tapi karena saya buru-buru jual tanah sama ruko 20 M langsung masuk rekening kamu deh, nggak pernah nanya. Wah, jadi apa? Bahkan setahun kemudian baru gue ingat yang 20 M kemarin di mana ya gitu loh. Nah, itu contohnya ya? tuh, nggak hitung-hitungan. Karena ada juga tuh model laki-laki yang udah kemana-mana, dia nggak ngasih duit lagi, Benar. melantarkan, ada ya? Bahkan ada yang cuma kasih KTP katanya. Sewa cewek open BO dibayar dengan KTP. Aduh, nggak ikut-ikut aku. Oke, berikut. Ini kita mau describe foto bang, kalau lihat ini. Nah, ini kan yang tadi abang cerita nih, anak bungsunya. Ini beda banget sama abang ya. Ini cinta pertama langsung dipertahankan. Iya, cinta langsung pertama. Jadi abang tuh sebenarnya ikhlas atau enggak sih? Ya, awalnya tidak, jujur aja. Lama berbulan-bulan saya nggak mau jawab. Gitu. Iya. Akhirnya di SMS terus, Pak gimana dong perkawinan gua? Aduh, saya sudah menjelang, saya akan kawin September. Gua pikir-pikir, ya udahlah, ya barulah mulai sejak bulan lalu saya serius. Sebelumnya sampai berapa kali saya blok WA-nya dia. Karena bapaknya masih mikir. Masih mikir, dan dia terakhir itu waktu mereka lagi liburan ke pra-wedding ke Swiss. Ya. Aduh, Ya. ini jadi ini kan ya ini memang orang tua, tanggung jawab orang tua adalah Ya. untuk membiayai pernikahan. Tapi ada nggak dari Fritz sendiri juga yang misalnya dia juga ada nih dari biaya? Nggak ada gua. Nggak ada. Aku juga nggak minta. Nggak minta. Nggak minta. Itu kan, nah ini kan Kecuali dia misalnya inisiatif, tapi aku nggak minta. nggak minta ya. Nggak. Betul bentuk tanggung jawab Ya, orang tua. ya. Nah, Bang, itu kan hadiah buat pernikahan mereka. Kalau dari Abang sendiri untuk anak, untuk Fritz yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, ada hadiah khususnya lagi nggak? Misalnya rumah atau apa? Secara langsung tidak ada, tapi kan cepat atau lambat kan dia akan kebagian semua harta gua Pada warisan. pada waktunya. Gitu loh. Tapi sekarang ini secara de facto ya apapun dia tinggal di villa di Bali suka-suka dia. Oh iya. Nggak ada iya. masalah. Nggak suruh Gitu. bayar sewa ya. Nggak usah bayar sewa. Iya. Tapi bener gak sih, Abang tuh sebenarnya berharap juga ini kalau bisa lah anak laki itu dapat Batak juga gitu. Ya semua orang tua mengharapkan begitu, kalau bisa sesama satu suku. Tapi saya banyak belajar dari sesudah kasus corona. Ternyata nyawa manusia itu sangat bisa singkat setiap waktu. Itu saya alami waktu putri saya yang waktu itu kerja di kantor pengacara di Inggris harus pulang gara-gara corona. Terus dia tiba-tiba dia sambil kerja, dia kan putri saya kan pengacara di kantor pengacara Inggris. Tiba-tiba dia menangis di ruang kerja karena waktu itu kan bisa keluar rumah. Terus dia bilang dia menangis dalam bahasa Inggris, dia bilang bahwa dia punya pacar orang bule. Saya udah lama nggak lihat dia katanya kan. Ya di situ saya baru sadar bahwa memang hidupnya dia adalah hidupnya dia gitu loh. Langsung saat itu juga saya perintahkan, oke, begitu corona sudah membaik, kamu langsung pergi ke London, pakai bisnis kelas, pakai kredit, kan semua anak kan saya kasih kredit card, langsung berangkat saya bilang. Dari situlah, itu pun saya dulu lama nggak setujuin. Asal dibilang mau dikenalin sama cowoknya, gue pura-pura nggak mau dengar. Kenapa sih? Ya, aku kan 20 tahun kerja sama orang-orang bule. Orang-orang bule itu pakai logika, kalau sudah tidak ada perasaan, pada umumnya mereka pisah. Orang-orang bule itu begitu. Jadi intinya itu, dan kedua juga siapa bilang orang bule setia?
teman gue di Jakarta banyak benar yang selingkuh sama pembantu malah ART. Oh ya, jadi itu memang bukan tergantung apa ya? Iya. Tergantung orangnya tergantung ya, Bang? orangnya. Cuma kalau beda kebudayaan itu jauh, agak beda karena Batak sama Bule terlalu jauh kebudayaannya gitu loh. Kalau bisa sama siswa, tapi nggak mungkin karena anak saya semuanya dari kecil udah di sekolah internasional. Resiko itu, Bang. Resiko. Jadi nggak mungkin lagi ketemu sama halak kita. Oh, Ya. jadi itu masalahnya. Jadi sebagai bapak yang punya anak perempuan, Ya. Bang Hotman pun khawatir kalau anak perempuannya dapat laki-laki yang tidak setia ya, Bang ya. Benar. Emang gue nggak setia? Gue setia loh. Oh, jadi konsep setianya Abang itu adalah tetap dalam Setia, pernikahan. tetap satu istri, tanggung jawab semua. Ada dikit nakal apa boleh buat. Oke. Jadi Banyak orang yang alim, tapi kelakuannya jauh lebih buruk dari aku. iya. Pokoknya intinya tidak ada manusia yang sempurna ya. Setianya Bang Hotman adalah setiap tikungan ada, bisa. Oke. Yang berikutnya. Gini. Berikutnya Bang mau nanya. Ini kan tadi Bang, itu kan cinta pertama kalau gini. Kalau menurut Abang, cinta tuh apa sih, Bang? Abang bilang katanya orang bule itu terlalu pakai logika. Abang percaya cinta nggak? Cinta itu sangat kompleks. Cinta itu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Ya, cinta itu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Kadang cinta itu kalau cinta berubah dengan sayang itu bagus. Ibaratnya kita waktu nikah sama istri lebih menonjol cintanya. Tapi setelah kawin puluhan tahun, maka berubah jadi sayang. Kalau cinta itu lebih mengarah ke arah asmara, ke arah romantis ya. Kalau sayang sudah rutinitas. Jadi makanya saya bilang kalau cinta berubah jadi sayang bagus. Itu yang terjadi sekarang sama saya sama istri. Cinta mungkin cinta dalam arti ya anak muda sudah nggak ada, tapi sebagai sudah mengangkat dari bagian diri sendiri sayang gitu loh. Sayang. Ya. Abang perbolehkan kalau perceraian itu dalam keluarga Abang itu perbolehkan nggak? Kalau dalam agama emang tidak kalau boleh. ada Batak itu hampir nggak boleh cerai. Hampir nggak boleh. Nggak boleh. Memang itu sudah budaya dari sana. Ya. Makanya itu paling tabu. Oke. Paling tabu. Oke, jadi nasihat Abang nih buat ini menikah nih anak Abang yang menikah, Fritz. Ya nasihat saya saya bilang sama dia selalu, pokoknya kalau kau sudah nikah, apapun yang terjadi, satu istri. Begitu kau punya 2 istri, 3 istri, hidupmu tidak akan pernah tenang lagi. Ya. Hidupmu tidak akan pernah tenang, akan bermasalah. Sampai ke cucumu, ke anakmu nanti akan bermasalah. Karena warisan pun perkara dan sebagainya. Jangankan nikah, aku pernah dekat sama artis saja, hidupku mulai nggak tenang. Gitu. Itu karena dibikin sendiri, Bang ya. Baiklah. Ya. Makanya jangan dekat ya. Ya saya bilang kalau dibilang laki-laki jangan nakal, hampir nggak mungkin. Makin ukuran tes yang paling bagus bagi laki-laki apakah dia nakal pada saat dia sudah berduit. Disitulah ketahuan belangnya. Oke, kalau perempuan yang nakal boleh nggak? Hah? Kalau ada cowok nakal berarti ada perempuan nakal dong. Itu kan seimbang. Oh iya benar. Nggak mungkin kita sama tembok kan? Iya. Oke, berikut ini. Nah, Tamar penampilan terbaru dari Tamara katanya sesudah Hotman minta potong rambut. Ini memang benar Bang Hotman minta dia potong rambut. Jadi dia ada kasus sama abangnya. Oh iya. Ya, dia dilaporin polisi sama minta ganti rugi itu ya. sama saudara tiri dia. Sama beda ibu. Oh beda ibu. Iya, beda ibu satu bapak yang tinggal di Amerika. Dia sudah digugat perdata, kemudian juga terjadilah chatting. Akhirnya saudara si ini laporin dia polisi di Amerika. Terus datang ke saya, nunjuk saya sebagai pengacaranya. Waktu dia datang, saya posting. Banyak orang tidak setuju terhadap rambutnya dia yang panjang, kok jadi kayak nenek lampir katanya gitu. Akhirnya gue sindir dia, yuk potong kayak rambutmu gitu kan. Ternyata dia potong rambutnya dan dia juga ya sepertinya ya suka aku juga sih. Iya kan. Terus kemudian dia undang saya ke dia punya resto di Bali di Canggu. Saya udah pernah dulu ke sana juga. Kemudian datang saya ke Canggu, restoran dia di Canggu di Bali. Dan dia seperti cewek ABG yang lagi kasmaran menyambut saya dengan penuh romantika gitu loh. Coba kita lihat buktinya. Kita lihat buktinya berikut. Benar nggak sih? Iya. Nah itu dia tuh. Coba dulu. Inilah artis cantik yang dulu membuat para suami buaya darat lupa akan istrinya di samping. Ternyata masih cantik loh. Oke. Ini kok kenapa dress begini nih? Malu Ini kenapa nih? Malu. Kok ada Hotman datang kok kayak ABG sih? Masih 21. Masih 21 ya? Artis
lagi tuh Bang. Katanya pernah dekat sama artis, hidupnya tak tenang. Ini mau deket lagi sama artis? Belum tahu sih. Bang. Tapi dia sangat lembut sama aku. Oh, Ya, dan di samping itu juga jadi restorannya jadi makin viral di Bali. Oke, baik. Begitu gua datang langsung turis Indonesia full tiap hari katanya. Wah, luar Ya karena biasa. saya posting di Instagram kan. Oh, keren Ya. followernya Bang. Influencer ya, Bang. Iya, ya? benar. Kita tanya benar nggak sih Tamara tuh gimana sama abang kok itu gimana ya? Kita panggilkan Tamara di sini. Siapa lagi? Abang, Hei, aku nunggu loh di warung aku teh pahit, Bang. pahit. Abang, Aduh, oh ini tidak kalah. peluk aku dong. Nggak mau nenek. Kalau kemarin di Bali kok abang deket-deket, sekarang kok jauh-jauh sih? Abang. Ah! Ini lebih ke Tamagotchi ya. Daripada ke Tamara. Rikado